Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita mulai pembelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke bab 12, yaitu mengenai mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Pasti sudah tahu kan makanan apa aja yang halal dan makanan apa aja yang haram. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita terlebih dahulu membahas mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Apa sih tujuannya? Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian makanan dan minuman halal dan haram dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal dan haram dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman halal dan haram dengan benar. Dalil nakli adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang keempat, menjelaskan manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal dengan benar. Dan yang terakhir, menjelaskan akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram dan benar. Lalu, apa itu makanan dan minuman halal dan haram? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena dalam Islam sendiri, sesuatu makanan dan minuman yang boleh dimakan itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, halal, tentu saja. Dan yang kedua, thayyib, yaitu baik. Artinya, makanan yang kita makan itu bermanfaat bagi tubuh dan tidak menimbulkan bahaya. Kemudian, makanan dan minuman haram yaitu makanan yang tidak boleh dimakan karena mengandung madorot, artinya membahayakan tubuh, baik itu kesehatan fisik, jiwa, ataupun menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, dalil tentang mengkonsumsi makanan dan minuman halal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullahallazi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian, apa saja kriteria makanan dan minuman halal itu? Yang pertama, makanan halal itu halal dari segi zat atau wujudnya. Yang kedua, halal dari cara mendapatkannya. Artinya mendapatkannya tidak dengan mencuri ataupun dengan hal-hal yang lain buruk lainnya, tetapi harus didapatkan dengan cara yang baik. Kemudian, halal dari segi proses pengolahannya. Misalnya, kita mengetahui bahwa daging sapi itu halal atau boleh dimakan kan ya, tapi bisa menjadi haram jika cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, ketika penyembelihan tidak dengan mengucapkan basmalah atau tidak dengan mengucapkan lafaz Allah. Kemudian, kita akan membahas tentang jenis-jenis makanan halal. Apa aja sih makanan halal itu? Nah, yang pertama adalah makanan yang disebut oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan hadis berikut. Al-halalu ma ahalallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram.
dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kemudian yang kedua yaitu makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Tentunya kita tidak mau kan mengkonsumsi makanan yang kotor apalagi menjijikan, karena selain hal itu tidak baik, itu juga akan mendatangkan berbagai macam penyakit tentunya. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu makanan yang tidak mendatangkan madorot, artinya yang tidak membahayakan atau mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kemudian selain jenis-jenis makanan yang halal tadi, kita juga akan membahas tentang jenis-jenis minuman yang halal. Pada dasarnya, segala sesuatu itu halal, sampai ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Apa aja sih minuman yang halal itu? Nah, yang pertama, yang tidak memabukkan, kemudian tidak mendatangkan madorot, yang ketiga, didapatkan dengan cara yang halal. Tentu saja ya, apapun yang asalnya halal, jika mendapatkannya dengan cara yang haram, tentu akan menjadi haram. Dan yang ketiga, yang keempat, yaitu tidak terkena najis. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai makanan dan minuman yang halal, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis makanan yang haram. Yang pertama, yang dinyatakan secara langsung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Berikut ayatnya. Apa aja sih makanan yang diharamkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 ini? Yang pertama, bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Dan yang terakhir, hewan-hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, dan diterkam binatang buas. Kemudian, yang kedua ada makanan yang mendatangkan madarat. Tentunya, makanan yang mendatangkan madarat ini tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf 33. Kemudian, yang ketiga, yaitu makanan yang kotor dan menjijikan. Tentunya ini pun haram untuk kita makan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Yang terakhir yaitu makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Artinya makanan yang didapatkan dengan cara yang haram seperti mencuri ataupun meminta secara paksa dari orang lain, dan hal-hal batil atau hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Lalu kita akan membahas mengenai jenis-jenis minuman haram. Yang pertama, minuman haram itu yaitu yang memabukkan, seperti khamar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun
wa kullu muskirin haramun, rawahu Abu Daud. Artinya, dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, ataupun disuntikkan ke dalam tubuh. Misalnya, ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Kemudian, yang kedua yaitu yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, yang didapatkan dengan cara yang batil, baik itu dengan merampok, merampas, dan memeras. Jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, tentunya akan mendatangkan berbagai macam manfaat bagi diri kita. Nah, di antara manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman halal ini, yaitu yang pertama, mendapatkan ridho Allah. Tentu saja ya, jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, kita akan mendapatkan ridho Allah karena kita telah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah. Makanan dan minuman yang kita konsumsi akan menjadi sumber energi untuk kita beraktivitas dan beribadah. Jika sumbernya halal, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dan insya Allah kita akan memiliki akhlakul karimah. Dan yang terakhir adalah terjaga kesehatannya. Tentu saja, jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib, maka kesehatan tubuh kita pun akan terjaga. Nah, jika tadi kita akan mendapatkan manfaat jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, kita akan mendapatkan akibat yang buruk. Di antaranya, yang pertama, amal ibadahnya tidak diterima dan doanya tidak terkabul. Yang kedua, merusak jiwa. Misalnya saja jika kita mengkonsumsi khamar. Khamar ini dapat mendatangkan berbagai macam gangguan psikologis seperti gangguan daya ingat, gangguan mental, gangguan daya pikir, emosional yang tidak baik, dan hancurnya masa depan. Yang ketiga, makanan dan minuman haram ini mengganggu kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, yang paling berbahaya, makanan dan minuman haram ini dapat menghalangi kita untuk mengingat Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 91 yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Nah, seperti itu ya. Jadi, jauhilah makanan dan minuman yang haram. Dan kita harus senantiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kesimpulannya, ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman adalah sebagai berikut. Yang pertama, halal. Makanan halal dan minuman halal itu harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau jenisnya. Yang kedua, cara mendapatkannya juga harus dengan cara yang halal. Yang ketiga, proses pengolahannya pun harus dilakukan dengan proses yang halal. Misalnya, jika itu daging, maka cara pengolahannya saat penyembelihan, kita harus menyembelih dengan mengucapkan lafaz Allah. Yang kedua, makanan haram. Makanan haram itu makanan yang mengandung salah satu dari hal berikut ini. Yang pertama, haram dari segi wujud atau jenisnya. Yang kedua, cara mendapatkannya pun haram. Dan yang terakhir, proses mengolahnya yang haram.
Nah, jika makanan halal saat kita konsumsi akan bermanfaat atau dampak positif untuk tubuh, jiwa, dan akal kita, berbeda dengan makanan yang haram. Makanan yang haram ini, jika kita konsumsi, maka akan memberikan dampak negatif untuk jiwa, tubuh, dan akal. Maka, alangkah baiknya kita senantiasa membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini udah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, semangat belajarnya, dan jaga kesehatannya. Jangan lupa baca-baca kembali bukunya agar semakin paham mengenai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.